Menyusui anaknya. Bab 103. Tiba-tiba, seperti telepati, Yuki mendengar suara bayi menangis. Sepertinya Ken sedang menangis di lantai bawah. "Rehan, dasar kamu binatang. Anak kamu sedang menangis di bawah. Kamu masih tega melakukan hal ini." Tidak tahu kenapa, suara tangis Ken membuat Yuki merasa sakit di dadanya. Dengan cepat dia mendorong Rehan. Ken adalah anak kesayangan Rehan. Mendengar Ken sedang menangis, Rehan segera menghentikan perbuatannya. Menarik telinga panjang-panjang untuk mendengar lebih jelas. Sepertinya iya, memang terdengar ada suara tangisan bayi di bawah. Tetapi suaranya sangat lemah. Kalau tidak fokus mendengarnya, pasti tidak kedengaran. Karena kemampuan kedap suara kamar itu bisa dibilang cukup baik. Rehan melihat Yuki dengan pandangan aneh. Pendengaran perempuan ini tajam juga ya. Apa yang terjadi dengan Ken? Bukannya ibu asuh sedang menjaganya? Kenapa dia bisa menangis seperti itu? Rehan sangat menyayangi putranya. Dengan segera melompat keluar melangkahi Yuki. "Hari ini kamu aku lepaskan. Tunggu kembali, aku baru beresin kamu." Yuki mengambil beberapa peniti dari atas meja. Kemudian memperbaiki gaunnya yang sedikit robek. Setelah itu, dia pun turun ke bawah. Meskipun itu adalah anak Rehan dengan perempuan lain, tetapi Yuki sangat bergantung dan khawatir dengan anak ini. Mungkin anak ini memang jodoh dengannya. Pandangan pertama langsung dibuat suka olehnya. Mungkin dia terlalu merindukan putrinya sendiri. Yuki hanya bisa menjelaskan isi hatinya seperti ini. "Bibi, kok kamu? Di mana ibu asuh?" Rehan turun ke lantai bawah dan melihat Bibi bersama dua pembantu sedang membujuk si kecil. Ibu asuhnya malah tidak kelihatan. Seorang pembantu yang sedang memegang botol susu berkata, "Tuan, ibu tiba-tiba ada masalah mendadak. Mungkin tuan kecil sedang kelaparan." "Lapar? Kalau lapar, kenapa kamu tidak memberinya minum susu?" Rehan mendengar tangisan putranya. Hatinya terasa sungguh sakit. Kemudian mengambil botol susu dan memberikannya ke mulut si kecil. Si kecil sedikit pun tidak ingin meminumnya. Botol minum yang sampai ke mulutnya ditolak dengan lidah. Kemudian dia lanjut menangis. Ken menangis dengan sangat menyedihkan. Matanya pun sedikit membengkak. Rehan yang melihatnya menjadi semakin sedih, langsung mengangkat kaki dan menendang badan pembantu di sampingnya. "Kalian ini sungguh tidak berguna. Anak lapar pun tidak bisa memberinya minum susu." Ken menangis dengan iba, terlihat sungguh kasihan. Mendengar Ken menangis, Yuki juga tiba-tiba merasa sakit di dada, seperti dijatuhi bebatuan. Yuki menunduk dan melihat, ternyata bagian dadanya sedikit basah. Ini sepertinya yang dialami oleh ibu-ibu menyusui. Dia baru melahirkan 2 bulan, tentunya masih ada ASI. Mendengar si kecil menangis, Yuki hanya merasa hatinya sakit dicabik-cabik. Dengan cepat dia menghampiri Rehan, menjulurkan tangan dan berkata, "Sini, biar aku coba." Rehan mengira Yuki ingin menyuapi Ken dengan botol susu. Dengan marah dia berkata, "Tidak akan bisa. Tadi kita semua sudah mencobanya." Yuki menunduk melihat si kecil yang sedang menangis. Wajahnya yang putih dan lembut menangis hingga bengkak. 2 sudut matanya berlinang air mata. Terlihat lucu sekaligus kasihan. Yuki pun merasa sedih melihatnya. Yuki berkata dengan suara rendah,
Aku baru melahirkan 2 bulan. Masih ada sedikit ASI. Biarkan aku coba dulu. Rehan kaget dan kedua matanya terbuka lebar. Apa? Kamu punya ASI? Setelah itu, dengan tenang memberikan si kecil ke tangan Yuki, Rehan berkata ke semua pembantu di sana. Cepat kalian pergi dari sini. Semua pembantu keluar dari ruangan itu. Kemudian Yuki menggendong bayi itu naik ke lantai atas. Yuki, mau kemana kamu? Aku mau ke kamar dan memberinya ASI. Yuki melihat Rehan. Memangnya harus di ruang tamu? Ada-ada saja. Di sini saja. Rehan mulai memberikan perintah lagi. Yuki tidak memperdulikannya, langsung naik ke lantai atas. Rehan tidak berdaya, hanya bisa mengikuti dari belakang. Jangan ikuti aku. Setelah selesai memberinya ASI, aku akan membawanya turun. Yuki tidak ingin Rehan menyaksikan itu. Kedua matanya sungguh menjijikkan. Bagaimana kalau kamu membawa lari putraku? Aku harus mengawasi kamu dari samping. Rehan memberi alasan yang sangat kuat. Yuki tidak ingin berdebat lebih banyak dengannya. Si kecil sepertinya tahu ada orang yang akan memberinya ASI. Wajah kecilnya langsung bersandar ke badan itu. Yuki yang melihat itu seketika menjadi sangat tersentuh. Diciumnya kening si kecil dan kemudian membawanya ke lantai atas. Melihat Yuki melihat Ken dengan pandangan yang sangat lembut dan menciumnya dengan sungguh perhatian, Rehan merasa sangat tenang, sangat bahagia. Mereka seperti satu keluarga. Ibu sedang membujuk si kecil dan ayah membantu dari samping. Sangat disayangkan, alangkah baiknya jika anak ini dilahirkan olehnya dan Yuki. Rehan berpikir dan menyayangi itu. Rehan ikut sampai ke depan pintu, berencana ikut masuk. Tiba-tiba, suara pintu terdengar, tertutup oleh Yuki. Yuki sedang menggendong bayi. Rehan takut kena sang bayi, maka tidak berani mendorong pintu dengan kuat. Yuki memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunci pintu. Rehan sudah terkunci di luar. Yuki menghela napas, akhirnya dia bisa menyusui si kecil dengan tenang. Si kecil terlihat sangat lapar. Mulut kecilnya tidak berhenti meminum, dan dengan sangat cepat, Yuki yang melihatnya pun tersenyum. Dengan pelan dia mengelus kepala si kecil. Sayang, pelan-pelan ya, jangan buru-buru. Yang patuh ya. Si kecil seperti mengerti perkataan Yuki. Kecepatannya segera diturunkan. Melihat wajah si kecil yang berubah tenang, mata Yuki tiba-tiba basah. Dalam hatinya terasa kasih ibu yang mendalam. Timbul keinginan untuk membawa lari anak ini. Tentunya ini tidak mungkin. Ken adalah anak emas keluarga Rehan. Begitu banyak mata mengawasinya. Bagaimana mungkin dia bisa membawa anak ini keluar? Yuki merasakan bahagia bercampur sedih. Jika saja putrinya masih hidup, pasti akan sama lucunya dengan Ken. Tiba-tiba, pintu terbuka. Rehan masuk ke kamar itu. Yuki terkejut. Ingin berteriak keras, tapi takut si kecil kaget. Hanya bisa berbicara pelan. Bagaimana kamu masuk? Jelas-jelas Yuki tadi sudah mengunci pintu itu. Rehan menaikkan alis, memperlihatkan kunci di tangannya. Ini adalah rumahku. Bagaimana bisa kamu mengunci aku dari luar? Mata Rehan langsung tertuju pada badan si kecil. Yuki sontak merasa malu. Dengan cepat dia membenarkan bajunya.
Tetapi si kecil tidak setuju. Nampaknya dia belum kenyang. Si kecil pun merengek tanda tidak senang. Yuki merasa sakit di hati. Dengan segera membukakan baju dan memberi si kecil ASI. Rehan melihat Ken minum dengan sangat kelaparan.